Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba menjelaskan beberapa soal dari pelajaran fisika yang berkaitan dengan materi hukum hambatan jenis, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, dan rangkaian seri paralel. Di sini saya memiliki satu soal, yaitu seutas kawat dengan panjang 1 meter membawa arus 1,5 ampere. Ketika diberi beda potensial 3 voltase pada ujung-ujungnya, hitunglah hambatan jenis bahan jika luas penampang adalah 4 kali 10 pangkat min 7 meter kuadrat. Jadi kita harus analisis terlebih dahulu data tersebut. Diketahui luas penampangnya adalah 1 meter dan I nya terus ketahui juga, yaitu 1,5 ampere. Setelah itu voltasenya yaitu 3 voltase dan luas penampangnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Dan yang ditanyakan adalah jenis hambatannya, yaitu rho. Untuk mencari rho, kita gunakan rumus R sama dengan rho kali L per A. Maka pindah ruaskan menjadi rho R kali A per L. Nah, seperti ini, maka rho sama dengan, di sini R-nya belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan rumus pi per I dikali A per L. Jika sudah seperti ini, tinggal masukkan angka-angkanya saja. Pertama, pi di sini 3 voltase dikali I itu 1,5 dikali A 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan L, yaitu 1. Maka 3 dibagi 1,5 hasilnya 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 1, maka hasilnya 2 kali 4 min 8 kali 10 pangkat min 7 per 1, maka hasilnya akan menjadi 8 kali 10 pangkat min 7 meter ohm. Nah, ini dia. Kita akan lihat nomor kedua. Di sini kita harus menentukan berapa arus dari yang input ini 2. Pertama, kita harus ingat bahwa ini adalah hukum Kirchhoff pertama, ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Maka di sini kita bisa menentukan itu input pertama, yang ini itu kedua, ditambah input kedua sama dengan out ke 1 ditambah out kedua tambah juga out ketiga. Di sini kita tulis lagi input 1 tambah input 2, kita masukkan out pertama itu ada 3 dan out kedua juga ada 3, out ketiga juga ada 3, maka di sini jumlahnya 9 ampere di sini. Nah, untuk mencari output ini, maka kita hanya membagi 2 angka 9 ini. Kenapa kita bagi 2? Karena inputnya memiliki dua arah, ya. Jadi 9 bagi 2 hasilnya 4,5 tambah 4,5. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rangkaian di atas menggunakan hambatan listrik identik R. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan titik B. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus memberikan nomor terlebih dahulu, ya, untuk memudahkan kita mengerjakan soal.
Di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4, 5, 6, dan di sini 7 ya. Maka di sini kita jawab menggunakan ini 1 per RP 1 sama dengan 1 per R 1 ditambah 1 per R 2, maka 1 per R jadi P1 sama dengan 1 per R tambah 1 per R yang hasilnya 1 per 2 R ya. Nah di sini kan rangkaiannya itu seri ya, jadi R3 sama dengan R4 ditambah R3 tambah R5 tambah R1. Nah, maka R3 sama dengan R plus R plus R plus, nah R1 ini kan tadi udah didapatkan ya, jadi 1 per 2 R, maka hasilnya 7 per 2 R ini. Selanjutnya kita mencari RP2, 1 per RP2 sama dengan 1 per R3 ditambah 1 per R6 sama dengan R3 jadi udah didapat, jadi 2 per 7 R ditambah 1 per R, maka RP2 sama dengan 7 per 9 R. Mencari R sama dengan R7 ditambah RP2 sama dengan R tambah 7 per 9 R sama dengan 16 per 9 R. Ini dia hasilnya. Oke, kita akan lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu dari gambar di atas hitunglah besar arus untuk masing-masing cabang. Nah dari soal ini kita harus menentukan arah atau loop terlebih dahulu, dan saya sudah menentukannya. Yang pertama ke arah kanan, yang kedua ke arah kiri. Jadi kita harus menentukan satu-satu ya. Pertama kita cari loop 1, maka rumusnya adalah sigma epsilon ditambah sigma i dikali R sama dengan 0. Maka kita cari terlebih dahulu untuk arusnya. Pertama arahnya kan ke arah atas, maka bertemu dengan sisi minus terlebih dahulu, minus 2 volt, maka tulis minus 2 ditambah dengan arah selanjutnya itu ke arah positif terlebih dahulu, maka 4 ditambah dengan ini 8, maka di sini maju ke arah kanan kiri, maka ditambah dengan 4 sama dengan 0. Oh ini ada I3 sama I1, maka dijumlahkan saja, hasilnya pindah ruaskan terlebih dahulu. 4 I1 ditambah 8 I3 ditambah dengan 2, negatif 4 tambah 2 ya, jadi sama dengan 2 sama dengan 4I ditambah 8I1 ditambah 8I2 tambah 2 sama dengan 0. Maka dari sini jadi ditambahkan jadi 12I1 tambah 8I3 tambah 2 sama dengan 0. Jadi 1I2 I1 tambah 8I3 sama dengan minus 2. Ini persamaan kedua, dan ini yang pertama ya, persamaan 1.
Jika sudah menentukan loop pertama, maka kita akan lanjut menentukan loop kedua ya. Jadi di sini loop kedua, rumusnya masih sama seperti ini. Langsung saja. Pertama itu kita ke arah kiri ya. Nah, minus 21 terlebih dahulu. Minus 21 ditambah dengan plus negatif plus 4 ya. Plus 4 ditambah dengan 8 yang ini 8 i 3 ditambah dengan 6 i 2 sama dengan 0. Maka di sini bisa kita jumlahkan menjadi 17 minus ditambah dengan 6 i 2 tambah 8 i 3. Ini sama dengan minus 17 ditambah 6 i 2 ditambah 8 i 1 tambah 8 i 2 sama dengan 14 i 2 ditambah 8 i 1 sama dengan 17. Ini persamaan ketiga. Lanjut, jika sudah menemukan loop kedua, maka kita masukkan atau mengeliminasi persamaan 2 dengan persamaan 3. Persamaannya kita tulis terlebih dahulu. Yang pertama 12 i 1 ditambah 8 i 2 sama dengan minus 2, yaitu 8 i 1 ditambah 14 i 3 sama dengan 17. Untuk menyamakannya kita harus dikali terlebih dahulu dengan 2 kali dengan 3, maka hasil tersebut dikurangkan menjadi tambahnya tambah 24 1 ditambah 16 i 2 sama dengan negatif 4. 24 ditambah 42 jadi 12 kurangi 51 kurangi 1, setelah itu kurangkan saja menjadi 26 i 2 sama dengan negatif 55. Nah, untuk mencari i 2 sama dengan kita pindah ruaskan menjadi negatif 55 dibagi negatif 26 menjadi 2,1 ampere. Jika sudah berhasil menemukan i 2, maka kita harus lanjut mencari i 1 dengan mensubstitusikan persamaan i 3 ke persamaan i 2 tersebut. Maka 14 i 2 sama 8 i 3 dengan 17. Maka 14, nah i 2 nya kita masukkan yang tadi 2,1, jadi 2,1 ditambah 8 i 3 sama dengan 17, dikalikan saja menjadi hasilnya 29,4 ditambah 8 i 3 sama dengan 17. Ini menjadi 8 i 3 pindah ruas menjadi 29,4 sama dengan 12,4 dibagi 8 hasilnya 1,5. Selanjutnya kita akan mencari i 3 ya, menggunakan persamaan yang di atas ini. Jadi i 3 sama dengan i 1 ditambah i 2 sama dengan i 1 kan tadi sudah dicari, jadi 2,1 ditambah i 2 1,5 minus ya, itu menjadi 0,6 ampere. Ini i 3, ini dia jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Dua buah lampu masing-masing bertuliskan 60 watt per 120 voltase dan 40 watt per 120 voltase. Jika kedua lampu dihubungkan seri lalu dipasangkan tegangan 120 voltase, maka jumlah daya total kedua lampu tersebut adalah, maka kita cek di analisis terlebih dahulu. Diketahui P1 nya sama dengan 60, P2 nya sama dengan 40. Ini untuk P1 P2 nya tetap 120. Maka ditanyakan ini di total ya. Apa jawab di sini? Jawab. Untuk mencari P kita harus menggunakan rumus P2 per R. Maka di sini kita masukkan 100 P2 nya 120 per ini P1 60 ini kuadrat, maka 4 ini dijumlahkan saja. 14.400 dibagi 60 sama dengan 240. Ini untuk P1, maka untuk R1 R2, untuk R2 maka Pi2 kuadrat per Pi R P2 kuadrat sama dengan 120 kuadrat per 40. Hasilnya sama 14.400 dibagi 40 sama dengan 360 ohm. Untuk mencari R total ya, maka kita harus jumlahkan saja karena ini sering ya. Jadi 240 ditambah 360 sama dengan 600 ohm. Nah, untuk mencari P nya kita tadi rumusnya P kuadrat per R sama dengan 120 kuadrat per 600 dengan 14.400 bagi 600 sama dengan 24. Ini hasil.